بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dari kita mulai bangun tidur hingga kita nantinya tidur lagi, semua itu adalah dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dapat yang menjadi syafaat kita nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita berkaitan dengan seluk-beluk alam jin, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu yang berkaitan dengan apakah jin mukmin mereka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana berkaitan dengan hal ini kita telah sampaikan ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Di sini disebutkan ada sampai 4 pendapat dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam surga. Ini adalah pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama ataupun kebanyakan para ulama berpendapat dengan hal ini, yaitu jin-jin yang mukmin mereka juga akan masuk ke dalam surga. Dan untuk pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya mereka bangsa jin itu mereka tidak masuk ke dalam surga, akan tetapi mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tepian surga, hanya di pinggiran-pinggiran surga saja. Dan tentunya pendapat yang seperti ini harus diperkuat dengan dalil. Dan ini adalah juga termasuk dari pendapat Al-Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya jin-jin yang mukmin mereka itu berada di tempat yang tinggi. Dan kemudian kelompok yang keempat, mereka tidak memberikan komentar apapun
ya. Tidak mengatakan jin itu masuk ke dalam surga, tidak juga jin itu berada di pinggiran surga, dan juga tidak juga mereka mengatakan jin itu berada di tempat yang tinggi. Ya, tapi mereka diam saja, tidak memberikan pendapat apa-apa. Ya. Tapi dari beberapa dalil yang ada, ya, pendapat yang terkuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya jin yang mukmin mereka akan masuk ke dalam surga, ya, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya. Sebagaimana jin-jin yang kafir mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, ya. Maka begitu juga, ya, jin-jin yang mukmin mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ini adalah merupakan, ya, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan jin, apakah mereka takut kepada manusia. Ya. Karena yang selama ini kita rasakan ataupun dengan mitos-mitos yang ada sehingga membuat kaum muslimin ini takut kepada jin, ya. takut kepada setan. Dan ini sering terjadi. Ya. Apalagi kalau ada anak-anak yang agak bandel. Ya. Ini sering ditakut-takuti dengan keberadaan jin. Ya. Makanya ketika manusia, ya, takut kepada jin, jin juga akan senang, ya, untuk mengganggu manusia. Ketika manusia takut kepada jin, ya, maka jin akan berani kepada manusia. Makanya ketika anak-anak sering kita takut-takuti, ya, mereka akan terbayang terus, ya, mau ke kamar mandi jadi takut, ya, karena sudah kita takut-takuti, ya, awas ada kuntilanak, ya, awas ada genderuwo, ya, sehingga ketika malam hari mereka ingin buang air kecil, ya, mereka sudah ada rasa takut di dalam hati mereka, ya, sehingga mereka takutnya kepada jin tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya harus kita tanamkan, ya, kita mulai anak-anak kecil ini kita tanamkan tauhid kepada mereka, bahwasanya harus kita takuti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jin itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berani kepada bangsa jin, ya, maka jin ini mereka akan takut, akan lari dari manusia. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, ya, telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila." Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwasanya kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi manusia itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, ya, pada awal penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, semua makhluk yang ada untuk sujud kepada manusia. Ya, yang ketika itu adalah diwakili oleh Nabi Adam alaihissalam. Jadi manusia, ya, para jin mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, sujud di sini dimaksudkan adalah sujud penghormatan, ya, bukan sujud penghambaan, ya, ataupun bukan sujud ibadah. Karena kalau sujud ibadah ini dilarang kepada manusia. Ya, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikerjakan. Sedangkan Syekh, ya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya mengatakan,
Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan manusia berupa kedudukan dan keutamaan yang tidak ada pada makhluk yang lainnya. Makanya manusia ya menduduki ya kebanyakan tempat-tempat yang ada di bumi ini karena adalah kelebihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Dan ini juga adalah merupakan ya kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Bahkan ya ada seorang ulama yang menjelaskan bahwasanya manusia itu juga lebih mulia dari malaikat. Karena apa? Karena malaikat mereka tidak memiliki hawa nafsu. Ya, sedangkan manusia memiliki hawa nafsu dan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau para malaikat mereka kerjaannya ya ibadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam hati-hati manusia, yang ada dalam diri manusia. Ya, setelah itu baru bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak kuat untuk melawan hawa nafsunya, ya sehingga terkalahkan dengan hawa nafsunya, maka jatuhlah dia kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan ya kelebihan, ya kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, karena memiliki hawa nafsu, walaupun memiliki hawa nafsu masih bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah seorang ya ulama menyebutkan ya ini adalah sebuah kisah yang disebutkan oleh Syekh Wahid ya Abdus Salam Bali ya. Ibnu Abi Ad-Dunya meriwayatkan dari Al-Imam Al-Mujahid, ia menuturkan, suatu malam aku sedang sholat, tiba-tiba di hadapanku muncul sesosok makhluk seperti seorang anak laki-laki. Ya, jadi dia masih sholat, kemudian muncul seorang laki-laki kecil ya ataupun anak laki-laki. Ya. Aku pun berusaha menangkapnya. Ya. Makhluk itu langsung melompat ke belakang kebun hingga aku mendengarnya terjatuh. Ya. Makhluk tersebut jatuh, ya, lari karena mau ditangkap. Setelah itu ia tidak pernah kembali lagi kepadaku. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Mujahid berkata, sesungguhnya mereka merasa takut kepada kalian seperti kalian juga merasa takut kepada mereka. Jadi ya, manusia ketika manusia takut kepada bangsa jin akan semakin berani kepada manusia. Ya, akan tapi ketika manusia berani kepada bangsa jin, maka bangsa jin akan takut kepada manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Umar bin Khattab ya, yang artinya bahwasanya sungguh aku benar-benar melihat setan dari kalangan jin dan manusia itu lari dari Umar bin Khattab. Ini adalah merupakan ya, perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah manusia yang sangat tegas, sangat keras ya. Akan tapi walaupun demikian ya, tapi ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya ini sangat lembut ya. Makanya dengan kerasnya, dengan tegasnya Umar bin Khattab ya, setan pun sampai takut ya, lari ya ketika berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya. Ini adalah karena Umar berani kepada jin. Akan tapi ketika manusia ya, di mana manusia sekarang ini ya sangat banyak sekali untuk
ya, menyebut sangat mudah sekali memberi nama ya kepada bangsa-bangsa jin yang melakukan penampakan sehingga di setiap tempat, di setiap daerah ya nama-nama jinnya, ya nama-nama setannya ini berbeda-beda. Ya. Dan yang paling banyak namanya itu adalah yang ada di Indonesia. Yang paling banyak nama-nama jinnya atau nama-nama setannya ini adalah yang ada di Indonesia. Ini paling banyak sekali untuk nama-nama jinnya. Ya, ada genderuwo, ya, ada kuntilanak, ada kolong wewe, ya, ada palasik, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Ya, bahkan kalau dikumpulkan mungkin ya dari masa dulu ya sampai sekarang ya kalau kita kumpulkan mungkin bisa mencapai 100 lebih untuk nama-nama setannya. Ya. Akan tapi kalau di negara-negara lain ya nama-nama ini tidak ada ya. Mungkin kalau kita pergi ke Arab Saudi ya nama setannya tidak ada kita jumpai mereka menyebutkan ada kuntilanak di sana, tidak. Mereka hanya menyebutkan mungkin jin. Ya, ada penampakan jin di sana, hanya itu saja. Tapi kalau di Indonesia, ya sangat banyak sekali, ya dengan nama-nama jinnya. Ya, sehingga karena saking banyaknya nama-nama tersebut, ya membuat manusia ini semakin takut kepada jin. Ya. Seharusnya manusia ini takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tapi dia takutnya malah kepada jin. Makanya tidak heran ya. Ada di antara manusia ya, yang mereka memberikan sesajen, ya, memberikan makanan untuk bangsa jin, ya. Memberikan makanan sesajen untuk bangsa jin. Kenapa? Karena mereka takut kepada jin tersebut. Ya, kadang di gunung, ya mereka kasih sesajen, ya mereka kasih rokok, ya. Ada lagi kalau di daerah-daerah yang di pelosok, ya kadang di kuburan mereka kasih rokok, ya mereka kasih botol minum, ya minuman kemasan itu mereka taruhkan di situ. Ini tujuannya adalah untuk sesembahan, ya tujuannya adalah untuk sesajen. Yang tujuannya apa? Agar jin-jin ini tidak mengganggu dia dan anak-anak keturunannya. Kalau ini yang secara umum. Ya. Kalau yang secara khusus ini biasa yang dilakukan oleh para dukun, ya, yang mereka bekerja sama dengan jin. Ya. Mereka para dukun, mereka bekerja sama dengan bangsa jin. Ya, jadi ketika mereka ingin bekerja sama, ya, maka para dukun ini dia harus melakukan penyembahan, ya, melakukan peribadatan kepada bangsa jin tersebut. Ya. Makanya kalau semakin kufur, ya, ataupun semakin syirik, ya, maka kekuatan yang diberikan oleh bangsa jin kepada manusia ini akan semakin kuat. Ilmu-ilmu yang diberikan ini akan semakin banyak kalau semakin kufur. Ya, tapi kalau kekufurannya hanya sedikit, ya kekuatan yang mereka berikan juga sangat sedikit. Ya. Kenapa? Karena para dukun mereka takut kepada jin-jin ini. Ya, mereka takut kalau jin-jin ini marah, ya, sehingga anak-anak, ya, keluarga-keluarganya ini dibunuh oleh bangsa jin. Ya, jadi para dukun mereka sebenarnya takut juga kepada bangsa jin. Ya, walaupun terkadang mereka memerintahkan jin ini, tapi selagi ataupun selama ya sesajen yang dia berikan, yang diinginkan ya oleh bangsa jin ini selalu diberikan, ya, maka para dukun ini akan aman-aman saja. Tapi ya kalau sesajen ataupun apa yang diminta oleh setan tersebut tidak dipenuhi, ya siap-siaplah untuk keluarganya ini akan diganggu oleh bangsa jin. Ya. Inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan pernah ya kita takut kepada bangsa jin. Ya, seharusnya kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang mulia di dunia ini, maka sepantasnya kita berani kepada bangsa jin. Ya. Dan selanjutnya ya dari Mujahid, ya dari Al-Imam Al-Mujahid menyebutkan
Syaitan lebih takut kepadamu daripada takutmu kepadanya. Jika ia muncul di hadapan kalian, jadi tiba-tiba mungkin muncul di hadapan kita, misalnya penampakan dari jin tersebut, ya sebagaimana di kesempatan sebelumnya kita juga telah membahas ya perubahan wujud ya bangsa jin ke manusia ya ataupun ke bentuk-bentuk lainnya. Jangan kalian merasa takut kepadanya. Jadi kita tidak boleh takut kepada bangsa jin yang mereka melakukan penampakan di hadapan kita. Ya. Sebab jika kalian merasa takut kepada mereka, ya, ia akan menguasai kalian. Ya, mereka akan semakin senang melakukan penampakan kepada manusia ketika manusia ini takut kepada bangsa jin. Makanya ya tidak heran jika ada orang-orang yang dia sering sekali yang melihat penampakan kuntilanak, ya penampakan genderuwo, ya. Mereka akan sering diganggu. Karena apa? Karena dia sudah ada rasa takut di dalam hatinya. Ya, sudah ada rasa takut di dalam hatinya sehingga jin ini akan sering ya mengganggu manusia tersebut. Jadi manusia akan sering diganggu oleh jin, ya, akan sering melakukan penampakan kepada manusia tersebut karena manusia tersebut ini karena manusia ini memiliki rasa takut yang berlebih kepada bangsa jin. Dan ini yang sering terjadi. Jadi orang yang memiliki rasa takut yang berlebih, ya, jin akan semakin sering mengganggunya. Tapi kalau manusia berani, ya seperti Umar bin Khattab, setan saja sampai lari. Ya ketika melihat Umar bin Khattab berjalan, ya setan langsung berlari. Ya saking takutnya kepada Umar bin Khattab. Ya, dari kalangan manusia saja takut, ya. Bagaimana lagi dari kalangan bangsa jin, ya. Dari kalangan bangsa jin saja Umar bin Khattab, ya bangsa jin saya takut kepada Umar bin Khattab, ya bagaimana lagi ya musuh-musuh Umar bin Khattab dari kalangan manusia, mereka sangat takut sekali ya berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ya makanya di akhir hayatnya ya Umar bin Khattab ya meninggalnya, wafatnya adalah karena ditusuk oleh seorang majusi, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafiz ya Abu Bakar Muhammad bin Sulaiman Al-Baghindi mengatakan ya bahwasanya Ghiyas meriwayatkan pada kami dari Husain, ya, berkata syaitan senantiasa menjelma di hadapanku dengan berpakaian seperti Ibnu Abbas. Jadi setan ya menyerupai Ibnu Abbas, ya. Bila aku hendak sholat, lalu aku teringat pada ucapan Ibnu Abbas, maka aku siapkan sebilah pisau. Lalu ketika ia menjelma di hadapanku, aku langsung menyerang dan menikamnya hingga ia jatuh dengan suara berdebuk, ya saking jatuhnya sehingga keluarlah suara. Seperti kalau orang sudah jatuh pasti akan ada timbul ataupun keluar suara. Setelah kejadian itu aku tidak pernah lagi melihatnya. Nah, ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memang ada penampakan ya kita tidak perlu takut. Ya, tidak perlu takut kepada mereka ya dari bangsa jin. Ya. Karena kalau kita semakin berani ya kepada bangsa jin, ya, maka mereka sendiri yang akan takut. Ya, tapi kalau kita takut ya ketika berada di tempat yang sunyi, ketika berada di tempat yang kita rasakan angker, ya kita merasakan takut, nah disinilah setan akan melakukan penampakan. Ya. Tapi terkadang memang setan tidak sanggup melakukan penampakan, ya, tapi mereka hanya membuat suara-suara saja. Ya, dengan suara saja kita terkadang sudah takut, makanya setan akan semakin senang untuk mengganggu manusia. Maka kita kuatkan ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita kuatkan rasa ya keimanan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga agar mereka bangsa jin itu takut kepada kita. Ya, jadi ketika ya seperti kisah ya dari Imam Ahmad bin Hanbal
ya ketika dia masih hidup, dia pernah disuruh ataupun diminta untuk meruqyah orang, ya dia hanya memberikan sandalnya saja, ya hanya memberikan selopnya saja. Ya katakan ya ini adalah selop ataupun sandal sandal Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kalau kamu maka kalau kamu tidak mau keluar dari tubuh manusia ini, aku akan pukulkan ya kepada tubuhmu. Ya, kemudian dibawa kepada orang yang kesurupan ya, dan mau dipukulkan, maka jin tersebut, setan tersebut keluar. Ini adalah selagi ataupun selama ya Imam Ahmad bin Hambal masih dalam keadaan hidup. Ya, setan ini takut. Ya, hanya dengan sandalnya saja, hanya dengan terompahnya saja. Ya. Tapi ketika Imam Ahmad sudah meninggal dunia, ya sudah wafat, ya kemudian dibawa orang ini kesurupan lagi, dibawakan lagi sandalnya, tidak mempan lagi, ya. Karena jin ini, setan ini takutnya kepada Imam Ahmad bin Hambal, ya bukan dengan sandalnya. Ya, jadi seperti inilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika memang manusia semakin berani kepada bangsa jin, ya maka bangsa jin akan merasa takut kepada manusia. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan, demi yang jiwaku di tangannya, tidaklah setan menjumpaimu, yaitu Umar bin Khattab, ya ketika menempuh satu jalan, kecuali pasti mengambil jalan lain yang tidak engkau lalui, yang tidak Umar bin Khattab lewati. Jadi ketika Umar bin Khattab lewat di suatu jalan, ya mereka bangsa jin akan minggir, ya tidak lewat di jalan tersebut. Ya, karena ini adalah ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sedangkan semua apa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah benar adanya. Ya, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbohong, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdusta, ya kepada Umar bin Khattab. Ya, kalau memang sudah dikatakan bahwanya jin, setan takut kepada Umar bin Khattab, maka betul seperti itu adanya. Ya, kalau ada keraguan ya di dalam hati kita ya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dipertanyakanlah keimanan kita. Ya, apakah kita masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, apakah kita sudah ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Ya, bahwasanya manusia ya ataupun ketika manusia memang berani ya kepada bangsa jin, ya, maka bangsa jin akan takut kepada manusia. Ya. Dalam sebuah hadis ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim ya, dan kemudian Ibnu Abi Dunya menyebutkan ya bahwasanya sesungguhnya orang mukmin akan menundukkan setannya ya sebagaimana salah satu dari kalian menundukkan ontanya ketika safar. Jadi di sini ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwasanya ya manusia ini bisa menundukkan jin, maksudnya jin ini bisa takut kepada manusia. Bukan berarti jin-jin yang mereka tunduk kepada manusia ya terutama sekali adalah kepada para dukun ya berarti jin ini mereka sudah dikuasai sepenuhnya oleh dukun, tidak. Karena kalau yang setan-setan ataupun jin-jin yang mereka dikuasai oleh dukun, ini adalah karena para dukun ini melakukan persembahan kepada jin tersebut, kepada setan tersebut. Bukan jin ini bukan karena takut, tapi karena ingin menyesatkan para dukun tersebut.
Maka dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya setan ketika mencuri berita dari langit, ya, mereka hanya mendapatkan satu berita saja, dan satu berita inilah mereka campur dengan 100 kedustaan, ya, sehingga terkadang ya satu yang benar, 100 yang dusta, ya, akan tapi yang viral, ya, ataupun yang tersebar adalah yang satu ini saja. Jadi jin-jin ini yang ada para dukun bukan ketika melakukan perintah dari dukun tersebut bukan karena takut kepada dukun tersebut, akan tapi karena ingin menyesatkan para dukun tersebut, ya, ingin membohongi dukun tersebut, ingin membodoh-bodohi dukun tersebut, ya. Makanya orang-orang yang mereka datang kepada dukun, ya, ini adalah, ya, terkadang yang disuruh oleh dukun tersebut ini adalah hal-hal yang aneh. Hal-hal perkara-perkara yang terkadang tidak masuk di akal manusia. Karena apa? Ya karena seperti itu, karena memang jin ini bekerja sama dengan para dukun untuk menipu manusia. Ya. Makanya para dukun ini adalah termasuk dajjal yang kecil, ya, pendusta yang kecil. Ya, nanti untuk dajjal yang besar ini akan muncul nanti sebagai tanda yang besar hari kiamat. Kalau dengan dukun-dukun ini yang sekarang ini mungkin masih ramai, ya, dengan trik-triknya saja kita sudah heran, ya, sudah heboh, ya, bagaimana lagi dengan ketika kita nanti berjumpa dengan dajjal, ya, naudzubillah min dzalik, ya, jangan sampai kita tentunya berjumpa ataupun bertemu dengan dajjal, ya, karena kita tidak akan sanggup, ya, melawan tipu daya dari dajjal tersebut, ya. Kalau dengan dukun saja kita sudah terperdaya, ya, bisa tertipu, padahal ya di antara mereka ada yang hanya menggunakan trik saja, ya, sebagian mereka, karena dukun ini juga ada dua macam, ya. Dukun juga ada dua macam. Ada dukun yang dia memang bekerja sama dengan jin, ya, dengan setan. Ada dukun yang dia memang ketika melakukan caranya itu adalah mereka menggunakan trik. Ada juga dukun yang mereka menggabungkan di antara dua cara ini. Ya, terkadang mereka menggunakan triknya, ya, terkadang mereka menggunakan bantuan jin. Biasa kalau yang ini yang dia memang perkara yang sulit, ya, misalnya bisa terbang, ya, kalau pakai trik bagaimana, mungkin bisa menggunakan tali, tapi kalau di hadapan pasien, di hadapan manusia, ya, langsung, ya, tentu mereka tidak bisa menggunakan trik apa-apa, ya, maka dia bisa terbang tapi dengan bantuan jin, ya. Mau dia mengakui ataupun tidak, ya, dia mau mengakui dia menggunakan bantuan jin ataupun tidak, ya, tetap dia ini dibantu oleh jin. Nah, kayak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ulangi lagi bahwasanya setan-setan yang mereka tunduk kepada para dukun ini bukan berarti setan ini takut kepada para dukun ini, ya, akan tapi tujuan mereka tunduk kepada para dukun ini adalah agar para dukun itu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa dijadikan teman, ya, oleh bangsa jin nanti pada hari kiamat ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni." Qalu wa iyyak ya Rasulullah, qala wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Ya. Jadi setiap orang ataupun setiap manusia itu akan ditemani oleh korinnya dari bangsa jin. Jadi dengan hadis ini bukan jangan malah kita semakin takut, ya, bukan. Ya, kan, tapi sini Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menyebutkan bahwasanya setiap manusia, ya, nampak
ataupun tidak nampak. Tapi kalau jin qarin ini biasa tidak nampak, ya. Seorang tidak bisa melihat jin qarin ini. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Maka beliau bersabda, iya, termasuk aku. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala telah membuat qarin tersebut untuk tunduk kepadaku dan ia masuk Islam dan hanya memerintahkan kepadaku kepada kebaikan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi jin qarin, ya, mereka bisa tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang sudah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, dan nantinya, ya, di kesempatan yang datang kita akan menjelaskan, ya, bagaimana, ya, sebetulnya jin qarin ini. Apakah semua manusia, ya, tidak bisa? Apakah hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang bisa memasukkan jin qarin ini menjadi Islam? Ya, nanti akan ada pembahasan tersendiri, ya, berkaitan dengan jin qarin. Ya, intinya adalah kita tidak boleh takut kepada bangsa jin. Ya, kita tidak boleh takut kepada bangsa jin. Ya, karena apa? Ya, karena manusia adalah makhluk yang mulia. Ya, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita tidak boleh takut kepada bangsa jin. Ya, karena jin seharusnya merekalah yang takut kepada manusia. Ya, karena kalau kita memang betul-betul berani, ya, maka ada sebuah kisah yang menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu kalau nampak jin itu kadang jinnya itu dipegang. Ya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika sholat itu diganggu oleh jin. Ya, jin ini nama jin ifrit. Ya, dia diganggu oleh jin sehingga tidak khusyuk, sehingga karena digangguan tersebut maka langsunglah jin tersebut dipegang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian lehernya. Ya, ketika dipegang bagian lehernya, ya, dicekik, kemudian langsung dibanting oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan seketika itu, ya, lidah jin tersebut itu menjulur sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan dinginnya lidahnya tersebut, ya, dinginnya air liur si jin tersebut. Ya, karena kalau orang dicekik biasanya lidahnya ini keluar. Maka seperti itulah yang terjadi pada jin tersebut. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, kalau aku tidak teringat, ya, dengan doa Nabi Sulaiman, ya, maka jin ini, ya, setan ini akan aku ikat di tiang masjid dan akan dijadikan mainan oleh anak-anak Madinah ketika itu. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut karena apa? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan doa dari Nabi Sulaiman. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi mengikat jin tersebut. Ya, jadi ini adalah menandakan bahwasanya jin ini sangat kecil. Ya, sehingga kita tidak perlu takut kepadanya. Tapi ketika kita yang takut kepada jin, maka jin tersebut menjadi besar. Ya, maka ada sebuah daerah, ya, itu awalnya jin ini kecil, ya, nanti dia lama-lama dia menjadi besar. Ya, ini ada namanya, mungkin kalau di Indonesia namanya begu ganjang. Ya, ini adalah setan ini dia itulah kecil, ya, tapi karena dia takut, ya, manusia takut kepadanya, maka dia menjadi besar. Ya, kalau di Jawa mungkin gendruwo. Ya, gendruwo ini makhluk yang besar, ya, sehingga ketika manusia mendengar nama gendruwo saja sudah takut. Ya, kaum muslimin yang sedikit imannya ketika mendengar ada gendruwo di sana itu sudah takut. Terkadang ada yang dia tidak berani pergi ke tempat tersebut. Ya. Kemudian, ya, Abu Sa'id Al-Khudri juga pernah menceritakan, ya, bahwasanya dulu ada seorang pemuda yang baru menikah. Ya, ketika peristiwa Khandaq, siang hari dia meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin, ya, mengizinkannya dan berpesan agar dia membawa senjata tersebut. Ya, akan tapi ketika sampai di rumah, ya, dia melihat istrinya berdiri di pintu. Kemudian ini pun membuat suaminya tersebut cemburu.
Ya, karena orang-orang Arab ini mereka sangat cemburu sekali ya ketika melihat istrinya keluar rumah. Ya. Kemudian istrinya segera mengatakan, tahan dulu, masuklah ke dalam rumah dan lihatlah apa yang menyebabkan aku keluar. Ya, ketika dia masuk, ya ternyata dia melihat di dalam rumahnya itu terdapat ular yang sangat besar yang melingkar di atas tempat tidurnya. Hingga terjadilah perkelahian di antara pemuda dan ular tersebut dan keduanya pun mati. Ya, akan tapi tidak diketahui siapa yang lebih dulu mati, ya ular tersebut ataukah pemuda tersebut. Ya, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesungguhnya di Madinah ini ada segolongan jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat satu dari mereka, maka mintalah kepada mereka untuk keluar, ya, dalam jangka waktu 3 hari. Jika ia tetap menampakkan diri kepada kalian setelah itu, maka bunuhlah ia, karena sesungguhnya dia itu adalah setan. Jadi dari hadis ini, ya bahwasanya setan itu bisa dibunuh oleh manusia. Ya, ketika mereka menjelma menjadi makhluk lain, ya, jadi ketika mereka misalnya menjelma menjadi kuntilanak, menjelma menjadi genderuwo, dan kita bisa menangkapnya, maka setan-setan ini bisa kita bunuh. Ya. Akan tapi tidak ada faedahnya kita ya menjadi penangkap setan. Ya, seperti yang terjadi sekarang ini, ada tim-tim tersendiri, ya, ada tim pemburu hantu, ya, mereka juga melakukan kebohongan kepada manusia. Ya, mereka mengatakan mereka sudah memasukkan jin ini ke dalam botol. Ya, ini mereka sebenarnya sudah melakukan kebohongan kepada manusia. Ya, jadi kalau memang ya ada penampakan, kita pegang, kita bisa langsung membunuh jin tersebut. Ya, tapi pegangnya memang harus dengan kuat. Ya, kalau kita tidak kuat ketika memegangnya, ya bisa saja dia kabur, bisa saja dia lari. Ya, dia menggunakan kekuatannya, yaitu bisa pergi ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Oke, ya. Karena ini memang adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin. Ya, mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain ini dengan cepat, ya, secepat kilat. Kalau di masa Nabi Sulaiman itu, sebelum Nabi Sulaiman berdiri, bisa memindahkan ya singgasana Ratu Balqis langsung ke hadapan Nabi Sulaiman. Ya, seberapa cepatkah yang dilakukan oleh jin tersebut ketika memindahkan ya singgasana Nabi Sulaiman tersebut, yang jaraknya ini sangat jauh sekali. Ya, itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menambah keimanan kita dan membuat ya mereka bangsa jin ini takut kepada para manusia, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk semakin takut, semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.